Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Pia. Hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu materi tentang pesawat sederhana. Gimana nih, udah siap semua untuk belajar pesawat sederhana? Ya, kita simak sama-sama. Oke, di sini ada beberapa benda ya. Di gambar ada beberapa benda, yaitu yang pertama baut. Kemudian ada tali sumur, lalu ada palu, pengerek bendera, roda gir, kapak, jungkat-jungkit, papan. Nah, itu semua termasuk ke dalam benda-benda yang tergolong pesawat sederhana ya. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kalian memahami macam-macam pesawat sederhana ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu contohnya nih, ada seseorang yang akan mengangkat drum. Nah, jika kamu terpikir untuk menggunakan benda papan yang kemudian ditempel di bak mobil, lalu kemudian kalian gelindingkan si drumnya itu sehingga bisa lebih mudah untuk memindahkan drum. Nah, maka si papan itu termasuk ke jenis pesawat sederhana. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana itu apa saja? Yang pertama ada tuas atau pengukit, terus katrol, bidang miring, dan ada roda gir atau roda gigi ya. Untuk yang pertama yaitu tuas atau pengukit terlebih dahulu. Nah, tuas ini adalah pesawat sederhana yang dapat memutari suatu titik atau titik tumpu. Oke, seperti terlihat pada gambar ya. Nah, kalau kita menggunakan pesawat sederhana ini, berarti kan tenaga yang kita keluarkan lebih sedikit ya, artinya kita mendapatkan keuntungan mekanis. Apa itu keuntungan mekanis? Yaitu perbandingan antara beban dengan gaya. Atau secara sistematis ya, itu rumusnya adalah Km sama dengan W per F atau LF per LW. Dengan keterangan Km adalah keuntungan mekanis, kemudian W beban, satuannya Newton, F juga gaya, satuannya Newton, lalu LW lengan beban. Nah, lengan beban ini dari dihitung dari titik tumpu ke beban, sedangkan lengan gaya dihitung dari titik tumpu ke gayanya sendiri ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang namanya tuas itu tidak hanya ada satu jenis, tapi ternyata macam-macam ya. Nah, di sini kita akan bahas macam-macam atau jenis tuas. Yang pertama, tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu titik tumpunya berada antara kuasa dan gaya. Kuasa dan beban. Ya, contohnya di sini adalah jungkat-jungkit atau bisa juga gunting, linggis, kemudian cotton bud ya. Nah, itu untuk contoh jenis tuas pertama. Nah, jenis tuas yang kedua yaitu yang letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi bebannya yang ada di tengah. Contohnya gerobak beroda 1, atau bisa pemecah kemiri atau pembuka tutup botol. Nah, selanjutnya kita ke tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis ketiga ini yang ada titik kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu. Jadi si kuasanya yang ada di tengah-tengah ya. Nah, tuas jenis ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan pada benda sendok ya, atau sekop, atau juga bisa serok ya, atau alat pancing gitu. Jadi sangat mudah untuk kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk menghafalnya biar mudah itu ada yang namanya kunci 3D. Kunci 3D-nya yaitu
botak ditabok di bukit. Apa itu botak ditabok di bukit? Jadi botaknya BTK untuk tuas jenis 1, taboknya TBK, dan bukitnya BKT, tuas jenis ketiga. Jadi ingat-ingat ya. Nah, itu tadi tuas. Sekarang kita beralih ke contoh soalnya. Di sini ceritanya untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan bebannya 50 cm. Nah, seperti dari gambar itu ya. Kira-kira berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Jawabannya tinggal masukkan ke rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Jadi 1000 dikali 50 cm sama dengan F dikali 250 cm. Kenapa 250? Karena tuasnya panjangnya 300. Lalu didapat F-nya 200 Newton. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang katrol ya. Nah, untuk katrol ini ada apa saja jenisnya dan bisa kita temui di kehidupan sehari-hari nggak ya? Bisa dong. Katrol itu sebuah roda yang jadi katrol itu adalah sebuah benda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan. Nah, contohnya di sini adalah ini ya, sumur. Kemudian ada jenis katrol juga. Nah, jenis katrol itu ada 3. Ada jenis katrol tetap, yaitu digunakan untuk mengubah arah gaya saja. Contohnya yang tadi ya, pengerek bendera atau pengangkat air sumur gitu. Nah, berarti di sini keuntungan mekaniknya 1. Sedangkan untuk katrol bergerak, nah di sini katrolnya yang bergerak ya, itu keuntungan mekaniknya 2. Dan ada juga katrol campuran. Ya, si katrol campuran ini berarti tergantung ke keuntungan mekanisnya tergantung dari banyak katrol atau banyak tali yang memutari katrol. Gitu. Oke, selanjutnya kita lihat berapa keuntungan mekanik dari katrol-katrol berikut ini. Selanjutnya contoh soal. Oke. Nah, sistem katrol digunakan untuk suatu proyek bangunan seperti gambar yang sudah ada seperti contohnya yang sudah ada di gambar ya. Nah, berapakah gaya yang diperlukan untuk menaikkan benda seberat 120 Newton? Jadi kalian perhatikan beban atau katrol warna merah, 2 tali yang menariknya, sehingga W-nya dibagi 2. Jadi gayanya adalah 60 Newton. Nah, itu dia tentang katrol. Selanjutnya kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu tentang bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Ya. Jadi seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Rumusnya adalah KM sama dengan W per F atau sama dengan S per H. S-nya adalah si panjang bidang miringnya, H-nya adalah tinggi. Yang itu ya, yang ada di gambar ya. Tuh. Oke, nah contoh soalnya adalah seperti ini. Ceritanya di situ ada seorang pekerja hendak menaikkan sebuah lemari ke bak belakang truk dengan menggunakan bidang miring seperti yang ada di gambar ya. Nah, jika almari 120 kg dan percepatan gravitasi 10, kira-kira gayanya berapa? Nah, gaya minimalnya yaitu tinggal F sama dengan H per S dikali W. Jadi W-nya kita cari dulu dengan massa dikali gravitasi, sehingga 1/2 dikali 1200 dapat 600 Newton.
Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu tentang roda gear. Bidang miring dulu ya. Contoh bidang miring di sini ada baut, jalan melingkar di bukit, tangga, mata kapak, dan ada papan ya. Nah, yang terakhir adalah roda gigi. Jadi roda gigi ini berfungsi sebagai pengubah besar gaya, besar kecepatan putar, dan arah putaran. Nah, di sini contohnya adalah roda belakang sepeda, jam manual, mesin kendaraan bermotor, dan poros ya. Oke, itu tadi pemaparan tentang bidang miring, tentang pesawat sederhana. Dan kalian mesti ingat kalau pesawat sederhana itu ada tuas, ada katrol, ada bidang miring, dan ada roda gear. Itu saja pembahasan tentang pesawat sederhana, mudah-mudahan paham. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di materi-materi berikutnya. Dah.